Nah, yang lagi hit sekarang adalah orang banyak banget bikin bisnis skincare. Apakah bisnis skincare masih menguntungkan? Simak ya. Nah, bisnis skincare secara umum, secara pasar, bisnis skincare itu tumbuh hampir 2 digit tiap tahun gitu ya. Dan akhirnya karena pasarnya makin lama makin besar, ini jadi menarik buat pemain-pemain baru gitu kan. Nah, jangan lupa ternyata data di 2 tahun terakhir pemain-pemain baru ini bermunculannya cukup banyak. Kenapa? Karena sekarang pabrik-pabrik memudahkan akses mereka untuk membuat brand sendiri. Kalau dulu-dulu kita untuk bikin satu brand harus modal miliaran, sekarang enggak. Sekarang bahkan 50 juta pun bisa, atau bahkan di beberapa pabrik menyediakan yang di bawah itu gitu ya. Nah, tapi saran saya sebelum kalian bisnis skincare, kalian harus memperhatikan beberapa hal yang berikut. Yang pertama, balik lagi kalian harus riset banget. Jangan tiba-tiba masuk bisnis skincare karena ikut-ikutan, jangan sama sekali. Yang pertama, kalian harus riset dan kalian memang sebaiknya suka sama produknya. Bisnis skincare yang biasanya bagus adalah ketika si ownernya punya kegelisahan, punya kebutuhan terhadap satu produk tertentu yang memang belum ada produk yang memenuhi kebutuhan itu. Nah, startingnya dari situ akan jauh lebih bagus. Artinya si owner akan tahu kebutuhan utamanya si end usernya nanti seperti apa. Ownernya akan tahu kebutuhan si customer seperti apa. Dengan begitu, kalian sudah mulai cari supplier, sudah mulai cari pabrikan yang bagus yang bisa memproduksi barang yang kamu mau. Mau itu krim, mau itu serum, masker, dan lain-lain, itu pabrikannya kebanyakan di Indonesia sudah bisa produksi semua. Jadi kalian harus pilih pabrikan yang bagus. Bagus ini maksudnya apa? Mereka punya standarisasi yang oke, terus punya track record yang bagus, terus mereka juga mau bantuin kamu untuk sekalian daftarin di BPOM. Krusial lainnya adalah bikin marketing plan yang kuat gitu ya. Jadi brand kamu harus kuat. Namanya, logonya, packagingnya, terus unique selling point-nya, produk feature-nya harus kuat semua dan bangun cerita yang menarik. Tapi jangan lupa, ini sangat berkaitan sama target pasar yang kalian mau ambil. Kalian nggak bisa jual ke semua orang. Kalian harus pilih di awal-awal. Mungkin dari geografis tertentu atau lokasi tertentu, atau orang dengan usia tertentu, atau orang dengan kelompok tertentu, kalian harus pilih di awal-awal. Supaya apa? Supaya marketing budget kalian nggak terlalu besar. Jadi bisa lebih fokus dan akhirnya bisa mulai dapetin penjualan dari awal. Nah, ketika sudah mulai punya marketing plan yang kuat, kalian kan tinggal tunggu produksi tuh ya. Biasanya produksi sampai BPOM itu 3-6 bulan. Setelah itu selesai, siap dipasarkan. Nah, ketika sudah mulai dipasarkan, pertarungan utamanya sebenarnya baru muncul, baru dimulai. Nah, pertarungannya apa? Pertarungannya di dunia marketing. Kalian harus bikin konten yang bagus, mungkin harus sediakan budget marketing tertentu supaya bisa menarik target pasar. Terus mungkin kalian harus membangun jaringan, retailer, reseller, dan lain-lain. Dan akhirnya margin kalian harus siap-siap dialokasikan untuk mereka, dan lain-lain. Jadi, pertarungan sebenarnya adalah ketika mulai launching. Nah, ketika sudah mulai launching, kalian mungkin akan berada di fase tiba-tiba naik atau stagnan, antara dua itu. Kalau stagnan berarti kalian harus berpikir ulang kenapa produk saya nggak muter. Apakah satu soal harganya yang nggak masuk sama target pasar, atau yang kedua mungkin target pasar saya nggak pas, atau yang ketiga mungkin target pasar oke, terus harga masih oke, marketing saya yang kurang, sehingga orang-orang ini si target pasar nggak paham atau nggak kenal sama produk saya. Nah, ketika mungkin marketing sudah mulai jalan, kunci krusial selanjutnya adalah tim manajemen yang kuat. Karena apa? Soal pengiriman, logistik, terus SDM, terus pengaturan produksi dan lain-lain ini harus dihandle sama tim yang kuat juga. Jadi kalian jangan worry, jangan takut untuk mulai meng-hire tim yang bagus ketika penjualan kalian mulai jalan. Nah, yang terakhir adalah biasanya kalau sudah mulai muter bagus, kalian akan terjebak ke zona nyaman. Oh, saya penjualan sudah bagus, ya udah gini aja jalannya. Jangan seperti itu. Kalau kalian mau jadi brand besar, ketika penjualan sudah mulai bagus, kalian harus berpikir soal R&D, Research and Development. Harus develop produk baru, produk yang memang akhirnya menguatkan brand yang kamu sudah bangun. Karena ketika kamu berhenti berinovasi, maka kompetitor akan melihat peluang itu dan akhirnya ngambil pasar yang sebetulnya kamu bisa ambil dari awal. Nah, itu mungkin beberapa tips buat yang mau bisnis skincare. Mudah-mudahan kalian sukses ya.